wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Religi. Jadi hari ini kami dari kelompok 4 akan melakukan wawancara atau bincang-bincang bersama salah satu narasumber dari Masjid Patok Negoro, yaitu Bapak Kamaludin selaku takmir masjid. Tentunya sebelum kita memulai wawancara pada sore hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Muktiaji dan dua rekan saya Uswatun Hasanah. Saya Renfat dari Kesehatan. Baik teman-teman semuanya, jadi kita akan mengulik nih sebenarnya apa sih sejarah ataupun cerita yang ada di balik Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini. Sebelumnya mungkin boleh Pak perkenalan terlebih Oh iya, dahulu. nama saya Kamaludin Purnomo, takmir Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Oke. Mungkin gini boleh Pak diceritakan mengenai sejarah singkat nih dari adanya Masjid Patok Negoro Ploso Oh Kuning. iya, jadi Masjid Patok Negoro ini bagian dari Grand Design pendirian Keraton Nyai Yogyakarta Hadiningrat, di mana waktu dibangun Keraton Nyai Yogyakarta Hadiningrat itu desainnya itu sebelah utara, barat, timur, selatan itu ada benteng-benteng penyangga, benteng spiritual, benteng fisik bahkan untuk mendukung keberadaan Keraton Nyai Yogyakarta Hadiningrat. Jadi ada di barat, timur, utara, selatan. Di sana di samping ada masjid-masjid ini sebagai benteng juga ada orang-orang yang dipasrai untuk menjaga keamanan, menjaga spiritual di 4 penjuru itu. Bahkan orang-orang itu diberi gaji berupa tanah. Jadi ada tanah pertanian yang nanti hasilnya bisa diambil oleh para orang-orang yang diberi tugas tadi. Awalnya 40 orang. 40 orang berarti kan 40 keluarga. Kalau sekarang sampai saat ini tinggal ada 7 orang. Masih ada sampai sekarang. Berarti 40 orang itu tadinya itu juga tinggal di area sini? Iya, di sekitar masjid ini. Ya. Sekarang Ya. misalkan 7 orang. Masih ada 7 orang. Rencananya mau dilengkapi lagi, lebih banyak lagi. Ya. Mungkin kalau untuk perkembangannya Pak, kan ini berarti sudah ada dari sebelum keraton sendiri ada gitu ya Pak? Ya sebenarnya kalau dikatakan begitu ya agak keliru sedikit ya. Tapi kalau dikaji lebih jauh memang ada memungkinkan disebut seperti itu karena sebelum pecahnya Jogja Solo itu di sini sudah ada komunitas muslimnya. Jadi masjidnya di sebelah selatan kira-kira 300 meter. Oh berarti bukan di Ya, sini? bukan yang di sini. Ketika Hamengkubuwono bertahta di sini, ini Masjid Patok Negoro ini didirikan di sini dan di sana juga nggak dipakai lagi di selatan itu. Dengan luasan seperti ini, dengan konstruksi yang khas seperti ini, bahkan sama di 4 penjuru di Ngayu Yogyakarta Hadiningrat. Jadi ini ya karya kalau yang dibakukan di Dinas Kebudayaan ini Patok Negoro ini adalah karya dari Habis Satu. Oh habis satu. Dan memang sudah ditetapkan sebagai Cagar cagar budaya. budaya. Mungkin kalau dari arsitektur yang ada di masjid ini sendiri itu sebenarnya mengusung atau temanya itu seperti apa? Ini memang unik juga. Jadi masjid di sini arsiteknya budaya Jawa. Di mana di dalamnya ini nanti bentuknya joglo. Di sini namanya serambi ini. Serambi ini tempat ngaji, tempat musyawarah, bahkan tempat pernikahan. Ini namanya serambi ini bentuknya limasan. Di kanan kiri ada tempat putri. Jadi kalau putri di sini bukan di belakang tapi di kanan kiri namanya Pak Westren. Itu ada tempat putri. Khas memang berbeda. Kemudian di depan mesti ada kolamnya sebagai tempat wudhu. Ya, karena zaman 250 tahun yang lalu belum ada keran, belum ada sumur. Nah, wudhunya ya di kolam ini dialiri dari sungai. Oh berarti ini air dari sungai? Mengalir ya terus nanti dibuang lagi ke sungai lagi. Ini tuh kalau berarti yang biasanya semisal ada jamaah itu yang lewat terus kakinya kayak Ya itu kalau tradisi dari dulu memang begitu sebenarnya. Dari luar itu kan ya orang nggak pakai, zaman dulu kan nggak pakai sandal. Iya. Nah, masuk selihat air cuci kaki di air. Tapi ini berarti airnya tuh masih mengalir dari sini? Mengalir terus dari sungai sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi ada sungai di sebelah
antara kampung ini nggak pernah kering sepanjang tahun. Mesti ada aliran walaupun sudah musim kering juga ada aliran airnya walaupun kecil ya, bisa untuk mengaliri. Berarti kalau yang untuk area kanan kiri itu emang sudah tidak bisa dilewati atau seperti apa Pak? Kan seperti yang kami lihat ini kan untuk airnya sedikit cenderungnya warnanya hijau dan Ya. ada kayak ikan-ikannya gitu ya. Ya Pak? kalau ikan dari dulu. Oh dari dulu sudah. Memang untuk kolam itu kalau nggak ada ikannya malah kotor. Jadi kalau ada ikannya kan bisa makan kotoran-kotoran itu. Kalau dari Masjid ini sendiri itu apakah ada relief atau Kalau relief itu ya apa ya, kelihatannya nggak ada, tapi diwujudkan dalam bentuk bangunan aja. Simbol-simbolnya itu diwujudkan dalam misalnya ada pohon, ada di puncak sana Gepuro itu, ada Gepuro lah. Iya itu. Gepuro dulu, Gepuro itu lambang Gopuro. Jadi orang masuk ke masjid ini ya, tidak ada lain tidak bukan adalah minta ampun kepada Allah SWT karena kita banyak dosa gitu. Di atasnya itu ada buah waloh yang di masjid ya kita mengingat Allah gitu. Jadi dari gapuranya sendiri memang Ada, memiliki ya, filosofinya ya. ya. Kemudian masuk ini ada jembatan, ada tangganya mesti 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini melambangkan iman Islam ihsan. Pohon sawo ada juga. Sawo itu sawo kecil bukan sawo yang lain ya. Sawo kecil itu ya sawo kecil kalau bisa Jawa, padan kata aja. Serba baik kalau bahasa Indonesia. Jadi kita di ini yang serba baik, omongan yang baik-baik, ya toh. Bertingkah laku yang baik-baik, berprasangka baik pada sesama, bahkan berprasangka baik pada Allah SWT. Itu pesannya yang kan ini masjid ini berarti kan sudah ada sejak lama seperti ini ya Pak. Nah kalau untuk seperti fasilitas seperti itu apakah dari dulu memang seperti ini atau sudah sempat diperbaiki atau tidak? Jadi secara umum ini tidak ada yang diganti. Tidak ada yang diganti. Berarti masih original Masih semua ori. ya, Pak? Kalau materinya ya paling kalau dihitung itu 80%. Karena memang nggak boleh diganti. Nggak boleh diganti. Ya, paling ada tambahan batu ini karena butuh di kolam kan kadang-kadang orang sudah nggak teka, nggak tega gitu ya karena hijau gitu. Tapi zaman kecil saya jenuh loh. Nah, seperti ini, jadi orang muda enak aja Iya. karena Kemarin tuh waktu kami datang tuh sempat lihat anak-anak kecil malah renang di sini. Pak. iya, Jebur-jeburan di iya, sini. semua orang sini berlatih renang di sini. Oh latihan. Emang ini dalam Pak? Dalam yang itu 3 meter di depan itu. Semuanya aslinya 3 meter nih karena 3 meter. terpendek aja nih. Mas Bul tanya, Ya, itu ikan-ikannya kalau udah gede diapain? ya dijual ke masyarakat gitu terus nanti hasilnya buat kemakmuran masjid, buat kegiatan gitu. Nanti habis itu ada yang ngasih lagi. Oh berarti itu untuk ikannya itu memang kayak pemberian. Ya, pemberian dari masyarakat. Nanti hasilnya pun dijual ke masyarakat. Saya kira itu ikan keramat. Oh enggak. Kalau dari masjid sendiri tuh apakah ada kayak kepengurusan yang Ada. Jadi yang resmi ya dari keraton yang resmi. Oh yang resmi dari Ya dari keraton itu tadi petugas yang memang digaji dari keraton ada apa nama khotib, imam, muadzin gitu. Kemudian di sini ada istilah ululu itu tukang perawatan. Terus ada istilah jajan jamaah itu orang yang memakmurkan masjid. Ada istilahnya begitu. Sekarang ada 7 orang yang ya resmi ya. Kalau itu yang di depan itu kan ada dapur umum, terus Bapak sempat cerita bahwasanya kayak setiap jamaah yang sholat ataupun berkunjung ke sini Iya, tuh iya. disarankan untuk mencicipi masakan Iya, yang iya. dari Itu sini. baru masa-masa itu. Iya. Nah kalau dari kayak dapur umum sendiri itu apakah yang ngurusin dari masyarakat sekitar atau memang kayak Dari jamaah. oh dari jamaah? Yang nyumbang ya jamaah, yang masak ya jamaah, yang makan juga jamaah. Oh Tapi dari dari jamaah luar untuk boleh, jamaah ya. gitu ya Pak? Orang luar boleh. Kalau setiap pagi misalnya sarapan bubur itu bisa ada. Oh berarti itu Siapapun.
sholat sehari 5 kali terus masuknya juga 5 kali ya? Hampir juga. Yang pasti kalau pagi pasti ada bubur panas. Siapapun yang jamaah subuhan boleh mampir ke sana. Berarti itu yang mengelola juga masyarakat sendiri. Masyarakatnya. Nah kalau yang TK ini Pak, kan Kalau yang TK ini di dari masjid, Takmir gitu. ini, dari Takmir Masjid Patonegoro ini. Sengaja bikin TK ini rencana mau dipindah ini TK ini. Ya, dipindah karena mengganggu kecagar budayaan. Tapi sampai saat ini belum dapat tanah yang memadai. Kalau sebelumnya ada TK ini bangun tanah itu tuh Tanah kosong biasa kayak kayak gini. Kalau berarti itu TK-nya ada sejak tahun? ya 30 tahun yang lalu. Saya kira baru. Tapi ini kan 250 tahun. Ini masjid ini kan sekitar 250 tahun lebih ya. Itu baru 30 tahun yang lalu. Nah, di masjid itu Pak ada agenda wajib gitu nggak Pak? Kayak ada Penting. agenda dibuat. Ada. Ya jelas soal 5 waktu dijaga ya. Dari jam waktu. Kemudian kalau malam itu kalau kegiatan kita kan malam ya. Malam Selasa itu tak persaudaraan, malam Rabu kajian kita muda ini. Remaja masjid gitu ya Pak. Masjid ya, kalau malam Kamis nanti malam ya, malam itu tradisi budaya dan Tradisi budayanya seperti ya apa? tentang budaya Islam makanan. Oh, berarti kayak mungkin kajian gitu. Ya nanti malam kalau hadir ya. Oh, Dari Keraton juga ada yang hadir. Dari Keraton juga ada yang hadir. berarti itu memang dibuka untuk umum. Untuk umum. Kalau Masjid Patonegoro sendiri itu apakah ada kayak punya sosial media ataupun Oh ada, Oh, ada, Pak. tapi yang nolak jamaah ya, jadi kita nggak. Dulu kita pernah ada apa webnya taruh tapi yang aku malah youtubernya. oh, youtubernya? Ada apa Sudaryon Al Itali itu bikin YouTube nya dari kita ada di share-nya. Kemudian ada Pak Adi Kitana, ada Pak Sofyan gitu. Itu berarti memang orang-orang Ya, relawan. Berarti kalau untuk kegiatan kan kayak ada kajian segala macam itu memang apa pernah di-share ke media sosial Oh, iya, terus iya. kayak jadi wisatawan ataupun mungkin masyarakat umum nih pengen coba belajar gitu bisa datang Bisa. Jadi tadi itu kan malam Kamis ya, malam Jumat mujahadah. Besok malam Jumat tuh malah penuh nih di sini. ada acara apa ini? Mujahadah juga. Udah ada itu Ya, seperti kita doa bersama lah. oh, Tradisi budaya ngirim leluhur gitu. Kemudian nanti malam Sabtu pengajian kita kuning, terus malam minggunya nanti ada selawatan Jawa. Liburnya cuma malam Senin. berarti selama 1 minggu full itu selalu ada acara. Acara tiap malam. Jadi buat teman-teman nih yang misal dari luar Jogja ataupun yang pengen cari tambah-tambahan ilmu agama boleh datang ke Masjid Pelosok Ya, Kuning. Masjid Patonegoro Ya, Pelosok. Masjid Patonegoro Pelosok Kuning. Untuk acara-acara ini tuh untuk masyarakat sekitar itu wajib atau gimana Pak? Oh iya nggak wajib ya siapa yang minat aja. Kalau wajib nanti nggak repot kalau minat. Tapi di luar juga banyak. Antusias Iya, masyarakat iya, ini. iya. Karena mungkin masih kental dengan budaya. Ya, ya. ya. Biasanya yang datang ke sini orang mana sih Pak? Ya saat iya ya. Karena ini penuh biasanya. Kalau mau Jumat Kliwon tuh sini penuh. Ini bisa mau Jumat Kliwon. Ini halaman ini penuh ibu-ibu. Habis ini di bapak-bapak. Ya, dari mana-mana dari Bantul, Jogja, dari Klaten bahkan Kalau provinsi dua provinsi nggak ada. kalau untuk Kalau hari-hari tertentu ada. Besok itu malam 1 Muharram ada dari Banten, Bogor, Jakarta gitu rombongan sholawat hariah namanya. Itu direncanakan 20 bis. Waduh. Berarti kalau untuk kayak sampai 20 bis itu parkirnya nanti. Di jalan, Mas. Oh. Pas pandemi itu 16 bis ya cukup. Berarti berjajar Iya, paralel betul. gitu. Ya. itu kunjungan 1 hari atau nginep Pak? Satu dari sore sampai malam. Ya. Mereka berkegiatan di sini. Berarti rata-rata wisatawan yang datang itu memang untuk kegiatan keagamaan. Iya, keagamaan. Ya, ada untuk yang untuk foto-foto selfie cuma ada.
untuk bikin film juga seneng. Oh, film macam-macam ya. Orang apa namanya, lahirnya Haimi itu di sini filmnya bikin. Terus dulu ada film dalam mikrop cinta di sini, bintangnya Bidolino, terus apa itu di web itu banyak di sini. Karena ngejar ini bangunnya. kalau untuk orang Indonesia ada yang sering Oh, ada dari Amerika itu mau orangnya mau di sini pengen belajar banyak kita layani. Mereka tapi caranya pakai busana muslim. Jadi walaupun mereka Nasrani tapi pakai busana muslim kita ajari rebana. mereka ada batasan gitu Pak, kalau misalnya boleh masuk Pak mereka. Oh, cuma di sini aja di sini. Berarti kalau misalnya Pak seperti tadi diceritakan ada wisatawan mungkin dari Amerika, berarti dari sini tuh memang seperti ada apakah ada kayak pemandu atau guide yang bisa menemani? Ada biasanya justru karena ini termasuk destinasi wisata ya sini ya. Makanya religi ya ada ini ada guide-nya di Jogja juga. Berarti Dari memang kulturnya itu ada guide-nya. kalau yang guide lokal dari mungkin masyarakat. Oh, cuma kita aja. Jadi dari Pengurus-pengurus bapak-bapak aja, ya. pengurus tentang niat. Ya. Kalau dari yang tadi Bang bilang kan yang hari-hari biasa gitu ya. Iya, iya. Kalau misalnya di apa namanya di bulan Ramadan, apakah ada kayak fungsi khusus? Oh, bulan Ramadan tuh biasanya kita full dari sore itu sudah pengajian, nanti malamnya tarawih, habis tarawih terus apa pengajian malam, habis Al-Quran, kemudian juga terus sahur bersama, biasanya sampai pagi. Kalau ada Sampai pagi. Pak, saya izin bertanya, untuk kegiatan di bulan Ramadan itu apakah ada semacam pasar Ramadan atau jual-jual takjil? Oh, otomatis di situ di jalan ini banyak. Tidak usah disuruh tapi udah ada nih. Udah biasanya banyak dari ujung sana sampai sana banyak yang jual. Tidak kita jual sendiri tapi mereka jual Langsung sendiri. sendiri ya, Jadi karena kebetulan juga lokasinya tuh ada di pinggir jalan, Iya, lumayan iya, tersorot iya. gitu ya Pak. Iya. Iya. Kalau untuk makam di sebelah masjid ini apakah ada kaitannya? Ini makam imam pertama dan keturunannya. Imam pertama itu Mbah Dian Mustafa. Mbah Dian Mustafa itu cucunya Mbah Nuriman, Mbah Melangi sana. Mbah Nuriman itu posisinya kakaknya Habis Aku. Tapi itu memang berarti bukan makam umum ya. Bukan makam Tuhan. Imam pertama dan keturunannya. Kalau untuk di daerah sekitar makam itu apakah ada atraksi khusus yang disediakan untuk wisatawan? Oh, enggak ada. Kalau seni tradisi ada di sini namanya selawat Badui ada, selawatan Jawa ada, selawatan Lodat ada. Selawatan baju itu seperti apa? Itu ada gerak-gerakannya itu kayak sambil menari ya sambil menari sambil Selawatan. selawat. Dari yang Bapak lihat selama ini, dampak apa yang Bapak rasakan dari adanya masjid ini terhadap kayak budaya agama sama masyarakat? Oh, karena ini masjid ini kan didesain oleh Habis Aku ya. Di samping untuk kegiatan agama juga menjaga tradisi budaya Islami. Warisan leluhur, warisan konservatif agama Islam. Ya ada seni-seni itu ya sangat apa namanya sangat menarik bagi masyarakat maupun bagi para wisatawan. Masyarakat sendiri senang melestarikan. Terus gimana Pak Caranya melestarikan ya kita kegiatan rutin, misalnya ya malam minggu ya kita ada selawatan Jawa di sini. Setiap malam minggu. Jadi Pak, untuk dari masjid sendiri ini apakah ada program pendidikan seperti TPA atau program-program pendidikan untuk masyarakat? Kalau TPA ini di sekitar masjid ini ada musola. Kalau di sini TK. Ini kan TK ini justru TK ini yang mau kita kembangkan di SD, SMP, SMA. TK Sultani namanya. Jadi nanti akan kita kembangkan menjadi ke SD karena banyak ini siswanya cukup lumayan nih 150 orang.
Jadi ini tuh TK-nya semacam miliknya masjid. miliknya masih seperti SDNI, TKSI Ya, ya, ya. yang pendidikannya lebih ke agama. Iya, seperti iya, ya, iya. Pak. Agamanya lebih banyak daripada yang lain. Lalu apakah di bulan Ramadan itu juga tidak ada TPA Pak di setiap sorenya kan? Di musola-musola sekitar Oh, sini. iya, di musola. Kalau di sini karena masalah tempat ini ada pengajian lah sore. Bapak ibu-ibu dari luar juga. Jadi kita sudah tempatnya sehingga untuk anak-anak itu TPA-nya di musola-musola sekitar sini. Kalau sore itu bulan Ramadan pengajian. Ya, pengajian di sini. Bersama seperti itu, Iya, Pak. di sini disiram ini. Nanti sama ibu-ibu sini. Kemudian kalau tentang program sosial mungkin dari masjidnya apakah ada santunan anak yatim atau bagaimana? Santunan yatim ada kita kumpulkan tiap malam Sabtu. Untuk pengajian sekaligus kumpulkan santunan yatim. Nanti tambah donatur kita bagi rata-rata setahun ya 6 kali. Nah, kemudian kalau untuk sosial ya banyak sini kegiatan sosial untuk misalnya kemarin waktu pandemi kita juga adain vaksin ada 1.000 lebih orang itu vaksin pertama kedua ya di sini kita nyelenggarain juga sama dengan Kecamatan sama Polteknik. Kemudian apa namanya waktu ya dapur umum itu difungsikan juga sebagai tempat dapur untuk memberikan asupan kepada orang yang terpapar. Kegiatan usaha. Kegiatannya masih rutin, beraneka ragam. Dinamis. Dilihat-lihat tadi kan kegiatannya sangat padat ya Pak. Apakah dari masyarakat itu menerima semua kegiatan dan dampak terhadap masyarakat atau Oh iya, sebetulnya kan tanpa dukungan masyarakat nggak bisa. Iya, karena ada dukungan dari masyarakat. saya penasaran nih, Pak, ini tadi kan kebanyakan orang-orang tua gitu ya, apakah dari pemudanya itu juga ikut adil dalam mengembangkan? Ada. Cuma waktunya itu sendiri. Kalau anak-anak itu setiap muda-muda itu setiap hari Rabu, malam Rabu. Tapi untuk kegiatan-kegiatan besar yang ya anak muda didukung yang menyiapkan makan konsumsi, terus aman, jaga keamanan, parkir dan sebagainya. Segala kegiatan itu sering melakukan kerjasama dengan instansi edukasi. Oh iya, terutama masalah kebersihan itu kadang-kadang sering kali kita bersama dengan ini relawan-relawan bersih masjid. Dan ini kan termasuk cagar budaya ya Pak, Iya. apakah ada semacam program khusus untuk membersihkan dan merawat masjid ini? Oh iya, kalau yang besar-besar, yang perawatan besar, Iya. ini ya dinas kebudayaan. Oh, Kalau yang perawatan rutin kecil ya. jadi dinas kebudayaan itu turun langsung ke sini? Oh iya, iya. Di sini merawat yang menjaga pelestarian, menjaga kemiringan bahkan tetap lestari bentuknya gitu ya, dinas kebudayaan. Biasanya dilakukan per bulan atau Enggak, ini dari mulai tahun 2003 ini sudah 5 kali. 5 tahun sekali? Ya, ya tergantung situasional ya. Kalau ada kerusakan ya emang. Oh, berarti semisalnya ada satu dua lokasi atau air yang rusak itu dari pihak Ya. pengelola masjid melaporkan Ya, dan ya. tindakan dari Betul. dinas kebudayaan. Betul, betul. Kemudian Pak, tadi kan sempat di-mention mengenai tempat pendidikan depan. Apakah dinas ini tuh terdapat semacam perpustakaan atau Membaca. Ada perusahaan tapi ya sangat minimalis ya. Numpuk-numpuk tambah di sebelah sana ya numpuk aja buku-buku agama itu. Belum tertib tapi ada. Ada, memang ada. karena itu masyarakat itu juga tertarik Pak. Oh iya, iya. Kalau di Mansur itu kan mereka nyimak, kita tidak cuma pasif.
Ini masjid ini kan termasuk peninggalan budaya ya Pak, yang banyak bangunannya itu zaman dulu. Lalu bagaimana pengelola masjid ini mengikuti beradaptasi, mengikuti perkembangan teknologi? Ya kalau teknologi ya kita ikuti ya, tapi tidak semuanya gitu ya. Makanya kalau sound system ya mesti harus pakai sekarang. Kalau nggak pakai ya repot juga. Karena masanya banyak kan. Kita pengajian bergaya pakai sound system atau enggak ya. Tapi kalau untuk apa namanya di masjid ini yang misalnya apa yang kelihatan modern itu enggak boleh. Misalnya ada jam digital, itu kita dikasih agak dipasang karena memang boleh. Jaga keautentikan. Ya. Yang sifatnya modern yang tampak ininya gitu ya nggak boleh. Nanti mengganggu kepurbakalaan. Iya. Dari masjid sendiri itu apakah ada semacam program pemberdayaan masyarakat? Oh ada, otomatis kalau kita akan kegiatan-kegiatan pasti ada kurang jualan tuh Mbak. Mesti terdampak secara otomatis itu. Memberikan informasi kepada masyarakat Oh, iya, bahwa ada iya. event kemudian Bahkan tidak cuma segitu, dari luar dari jauh-jauh juga sudah berdatangan. secara otomatis. Iya. Ini saya penasaran nih Pak, kan ini tadi banyak sekali ya wisatawan yang itu juga Iya. untuk belajar agama. Apakah di Masjid Patok Negoro Pelosok ini terdapat dalam sebuah paket wisata Pak? Oh ya sudah ini. Ini kalau paling nggak masuk di paket wisata Kabupaten Sleman ya. Bahkan sebenarnya kan prakteknya tidak cuma Kabupaten Sleman, DIY bahkan nasional. Berarti memang sudah sempat dibuatkan paket wisata untuk mungkin bisa disebut wisata religi. Iya. Itu yang peran dari media-media itu, televisi itu. Pada prakteknya apakah sudah ada wisatawan yang benar-benar berkunjung sebagai seorang wisatawan ke masjid ini? Iya, Sudah. Kalau untuk dari pemberdayanya nih Pak, apakah tertarik untuk mengembangkan paket wisatanya sendiri? Ada. Mereka juga Membuat paket sendiri? aktif ya. Kan kalau ada permintaan untuk selawatan atau musik atau apa, Oke, mungkin gini Pak, dari cerita-cerita yang kita itu ternyata setelah saya tarik kesimpulannya bahwasanya memang Masjid Patok Negoro itu memiliki kegiatan yang sangat beragam, kemudian apalagi tentang keautentikannya terkait dengan budayanya itu sangat menarik. Dari saya pribadi yang saya tuh orang Jogja aja, saya nggak tahu nih kalau ternyata ada Masjid Patok Negoro yang punya kegiatan yang menarik dan masih otentik. Mungkin boleh nih Pak diberikan pengalaman. Apa sih harapan Bapak ke depannya untuk Masjid Patok Negoro Pelosok ini, baik dari segi masyarakat sekitar, ekonomi maupun untuk pariwisata, karena mengingat masjid ini tuh juga memiliki daya tarik wisata khususnya dalam bidang religi. di berkunjung ke Masjid Patok Negoro ini saya bisa mendapat banyak pelajaran, baik dari segi tradisinya, juga dari keilmuannya, juga dari bentuk fisiknya. Karena dari keilmuannya ini kajian-kajian kitab kuno kita ada di sini. Jadi kita tidak akan salah melangkah ya. Kita tidak akan tercabut dari akar keagamaan kita. Kemudian dari seni tradisi ternyata ada seni tradisi di Masjid Patok Negoro ini yang cukup menarik. Terbukti misalnya kalau ada selawatan Badui misalnya, penuh ini yang nonton ya. Animo dari masyarakat. Ya. Terus juga dari bentuk fisiknya ya. Ternyata masjid yang kita bangun ini tidak harus mengikuti seperti di Timur Tengah menara-menara gitu. Bisa dibangun dengan pakai budaya Jawa, aspek budaya Jawa. Jadi Masjid Patok Negoro ini menarik untuk didatangi, dikaji, untuk melihat bentuk fisik,
tradisi, budaya, keilmuan, bahkan juga masyarakatnya ini sangat punya keunikan gitu. Di sini banyak pelajaran yang bisa dipelajari dari 3 hal itu. Mari, terutama kaum muda, untuk bisa datang ke Masjid Patok Negoro Ploso Kuning. Oke, jadi buat teman-teman nih, semua sobat religi yang mungkin nih Pak, kalau semisal ingin berkunjung ke Masjid Patok Negoro Ploso Kuning, kita tuh harus menghubunginya kemana sih Pak? Yang terdekat dan termudah gitu. Iya, asal menyebut Patok Negoro Ploso Kuning Ya. itu sudah gampang, sudah pasti sampai di sini. Oke, berarti Ya. bisa dicari melalui Google Maps seperti Ya, itu ya ya. Pak. Kalau kemudian misal ada nih wisatawan dari luar ingin berkeliling di sini, apakah ada paket wisata yang tersedia yang bisa dipesan? Ada secara biasanya kan orang iktikaf ya, Iya. karena di sini kita beri kita sediakan makan 24 jam ya. Tempatnya terbuka 24 jam, makannya juga ada 24 jam, sehingga terjamin kalau mau di sini untuk iktikaf 3 hari 4 hari boleh. Jadi buat sobat religi semuanya nih yang mungkin ingin berkunjung ke Masjid Patok Negoro Ploso Kuning, karena ini terbuka 24 jam, jadi bisa boleh langsung berkunjung kapan saja ya Kapan Pak saja ya. ya. Bahkan tengah malam. Tuh, tengah malam pun juga boleh. Mungkin segitu aja sih Pak bincang-bincang kita pada sore hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih sudah memberikan insight baru serta informasi kepada kami. Ternyata bahwasanya Masjid Patok Negoro Ploso Kuning ini tuh memiliki banyak cerita, kebudayaan, keunikan yang jarang dimiliki oleh Masjid Patok Negoro yang lainnya seperti itu. Mungkin sekian dari kelompok 4. Semoga bincang sore kita pada kali ini bisa memberikan informasi bagi para sobat religi semuanya. Terima kasih dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam. Coba dan coba. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat religi. Jadi pada kesempatan kali ini saya tak cukup. Bapak Oh ya, yuk. Oh ya, itu tak kasih sama si mbak saya. Saya tunggu. Saya dikit. Wah, aku tidak apa buat aku video. Lo kan hurung. Oh. Ayo, aku bantuin dong. Oke. Dia berdua ngomong ya, Dek. Apa ngomongnya? Nah, kayak gitu tapi ngomong sih. Angel. Mau nggak bantuin aku?